Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dewulandari, NIM 2407011110, Prodi PJKR 2C 2024. Mata kuliah Aswaja, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Sofa Robbani, LC.MA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buku Aswaja, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Soal yang pertama, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Doktrin Syiah khususnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. 1. Imamiyah menganggap bahwa kepemimpinan umat adalah hak para imam dari keturunan Ali dan Fatimah. Imam dianggap maksum, terbebas dari dosa. 2. Wilayah, konsep cinta dan loyalitas terhadap Ahlul Bait dianggap sebagai bagian inti dari keimanan. 3. Roja'ah, keyakinan bahwa para imam dan sebagian tokoh akan kembali ke dunia menjelang kiamat. 4. Taqiyah, menyembunyikan keyakinan untuk menjaga keselamatan jiwa. 5. Al-Quran sebagai kelompok ekstrim mengklaim adanya tahrif perubahan dalam Mushaf Utsmani, meskipun mayoritas Syiah menolaknya. Kelemahan menurut Aswaja. Imamiyah sebagai rukun agama tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran atau sunnah yang muktabar. 2. Konsep maksum pada imam melebihi posisi para sahabat Nabi, bahkan terkadang mendekati kenabian. 3. Ekstremisme dalam loyalitas Ahlul Bait, menjadikan sebagian mereka mencela sahabat yang bertentangan dengan prinsip keadilan sahabat dalam Aswaja. 4. Taqiyah berlebihan, dapat menimbulkan ketidakjujuran dan konflik sosial. 5. Keyakinan Roja'ah bertentangan dengan pemahaman akhir zaman dalam Aswaja. Soal yang kedua, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin Khawarij, pengkafiran pelaku dosa besar. Mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Kedua, Hakimiyah, hanya hukum Allah yang sah, sehingga menolak pemerintahan yang dianggap tidak sesuai syariat. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekerasan. Mereka membenarkan pemberontakan terhadap pemimpin muslim yang dianggap tidak adil. Kelemahan menurut Aswaja, menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi bahwa pelaku dosa besar masih dalam koridor Islam selama tidak mengakhiri keharamannya. Kedua, menolak ijtihad ulama dan otoritas pemerintah, menimbulkan kekacauan sosial dan politik. Ketiga, tindakan kekerasan atas nama agama, merusak citra Islam dan menimbulkan fitnah di tengah umat. Lanjut soal yang ketiga, jelaskan usul Al-Khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul Al-Khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul Al-Khamsah. 1. Tauhid, penolakan terhadap antropomorfisme, tasyibih, sehingga menolak sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah, dan lain-lain secara literal. Kedua, al-adil, keadilan. Allah tidak akan membuat zalim, termasuk menghukum tanpa sebab, maka manusia sepenuhnya memiliki kehendak bebas. 3. Al-wa'd wa al-wa'd. Allah janji memenuhi janji dan ancamannya, karena melanggar janji dianggap tidak adil. 4. Manzilah baina al-manzilatain. Pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan kafir, tetapi berada di antara dua posisi. 5. Amar ma'ruf nahi munkar, menekankan kewajiban amar ma'ruf secara aktif, termasuk melawan pemerintah zalim. Lanjut soal yang keempat, jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Perbedaan tafwid Wahabi dan tafwid Aswaja. Tafwid Wahabi menyerahkan makna dan hakikat ayat-ayat sifat kepada Allah, tetapi seringkali menolak
takwil dan cenderung literalis. Dalam praktiknya, tafwid Wahabi sering tidak kali murni karena disertai pemahaman tekstual tasyibih. 2. Tafwid aswaja, menyerahkan makna sebenarnya kepada Allah tetapi menafikan makna lahiriah yang menyerupakan Allah dengan makhluk tansih. Tafwid ala Asy'ariyah, tidak mengartikan tangan Allah sebagai tangan manusia, namun juga tidak menafsirkannya secara eksplisit kecuali bila dibutuhkan takwil ijmali. Kesimpulannya, tafwid Wahabi cenderung membawa ke tasyibih karena menolak takwil, sekaligus menahan dari penafsiran, sementara aswaja menjaga kemurnian tauhid dengan mentanzimkan Allah tanpa menolak nas. Lanjut pertanyaan yang kelima. Jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan tidak. Mengapa para ulama sangat berhati-hati dan serampangan dalam hal ini? Konsekuensi mengkafirkan muslim dan kehati-hatian ulama. Konsekuensi Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," maka salah satunya pasti terkena ucapan itu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, fitnah sosial dan pemecahan umat. Ketiga, menghalalkan darah dan harta sesama muslim jika salah menilai. 4. Menyerupai Khawarij, kelompok ekstrim yang dicela oleh Nabi. Lanjut pertanyaan nomor 6. Jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi menjadi 3. Pembagian tauhid Wahabi. 1. Tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta dan pengatur. Kedua, tauhid uluhiyah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ketiga, tauhid asma wa sifat, menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana adanya. Kelemahannya, 1. Pembagian ini bukan dari Al-Quran maupun hadis, tidak dikenal ulama syalaf. Kedua, memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah, justru membuka celah tafkir karena Wahabi menganggap banyak umat Islam hanya mengakui rububiyah tapi tidak uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat versi Wahabi, cenderung literal sehingga mendekati tasyibih. Keempat, memudahkan pengkafiran umat Islam seperti menuduh ziarah kubur, tawasul, atau tabaruk sebagai syirik akbar. Menurut Aswaja, tauhid tidak terbagi-bagi seperti itu. Aswaja cukup dengan definisi i'tilaq bahwa Allah Maha Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Tauhid yang benar melahirkan rahmat, bukan mudah mengkafirkan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.